Saudara, saya sambangi Ibu Risma yang sedang bekerja. Saya ganggu sebentar untuk saya wawancara. Ya. Assalamualaikum Ibu. Salam. Mohon maaf Ibu mengganggu sebentar. Tadi habis puter-puter, kemudian kita wawancara sebentar ya Bu ya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Risma memberikan saya kesempatan untuk ikut Bu Risma sejak subuh keliling-keliling di Surabaya. Ibu setiap hari seperti itu Bu? Iya. Setiap hari Bu? Setiap hari. Dan selalu menemukan hal baru yang Ibu kemudian memperbaikinya? Iya. Jadi nggak ada yang saya ngomong gimana, saya pun sendiri nggak tahu mau kemana aku pun nggak bisa ngatur. Iya, tadi saya juga bingung. Tadi saya tanya juga, mau kemana, nggak ada yang tahu. Ibu pun nggak tahu. Nggak tahu aku juga. Loh, gimana Ibu nggak tahu, kok bisa Bu? Ya tahu tiba-tiba pengen ke sana gitu, tiba-tiba pengen ke sana. Jadi makanya tadi juga nggak ada rencana ke situ, ke Dispenduk. Tapi tiba-tiba aku pengen ke situ. Termasuk gitu. ke Gelora Bung Tomo juga? Iya, ke Gelora Bung Tomo. Sebenarnya tadi awalnya aku mau ngecek saluran untuk persiapan musim hujan itu. Tapi ternyata terus aku ingat, aku pengen lihat sirkuitnya anak-anak gitu. Karena selama ini kita pantau terus gitu. Tiap malam itu Satpol sama Linmas itu tak suruh muter untuk hindari anak-anak balapan gitu. Anak-anak usia berapa itu Bu? SMA ke bawah lah. SMP, SMA? Iya. Nah, kalau dia di sirkuit itu kan saya bisa minta pendampingan dari IMI untuk mereka bisa ngarahkan. Jadi nanti setelah itu kita akan fasilitasi. Jadi kalau ngebut di situ harus pakai peralatan yang bagus. Jadi kita juga harus minta persetujuan orang tua dan sebagainya. Termasuk pembuatan sirkuitnya juga standar. Iya, gitu standar. Nasional, internasional. Internasional. Dan Ibu memantau itu karena mau masuk musim hujan. Pembangunannya juga tadi saya lihat juga setiap ngelihat sungai itu kayaknya deg-degan, cemas gitu Bu. Iya. Iya, soalnya harus persiapannya memang mateng kalau harus musim hujan. Gitu aja kadang saya juga nggak bisa mendeteksi curah hujannya setinggi apa gitu. Apalagi tahun ini diperkirakan sampai Februari tahun depan La Nina tinggi. Itu makanya saya kan juga nggak bisa mendeteksi gitu kan. Jadi persiapannya memang harus semaksimal mungkin. Publik melihat kan dari tahun ke tahun terus dikerjakan terus. Memang tuntutannya seperti itu. Karena endapannya tinggi sekali. Endapannya tinggi sekali. Jadi kita di Surabaya dan pada umumnya di Indonesia itu kan tidak, kalau di luar negeri itu kan ada pemisah. Jadi ada saluran drainase untuk air hujan dan saluran air limbah rumah tangga. Kalau di Indonesia itu kan nggak campur. Jadi di saluran rumah tangga itu membawa bahan-bahan yang bisa menyebabkan endapannya tinggi, pendangkalannya sungai tinggi. Jadi itu harus dikerjakan terus memang. Termasuk tadi Ibu ke Disdukcapil, orang mengurus KTP belum 7:30, bukannya 7:30 ya Bu ya. Tapi udah begitu banyak. Pasti ada cara makanya nanti setelah ini saya juga akan ke sana. Balik lagi Bu. Memecahkan nanti kan ini sekarang dirundingkan oleh dinas. Nanti kan mereka akan menyampaikan ke saya solutifnya mereka. Nah nanti kemudian saya ngoreksi itu gitu. Saya terkesima ketika Ibu melihat satu permohonan yang diblokir. Kemudian Ibu tahu semua kalau itu kemudian salah dan bisa diperbaiki di tempat itu, bukan di pusat, bukan di Kemendagri. Dari mana Ibu bisa tahu itu semua? Apa Ibu sudah riset sebelumnya sebelum datang ke sana? Enggak, karena saya berpikir itu hanya sistem manajemen elektronik. Nah, mestinya bisa dipecahkan, diselesaikan di situ gitu. Tapi yang jelas yang ingin saya patahkan adalah mental blocknya itu, bahwa mereka harus mengakui bahwa itu tidak sempurna dulu gitu. Bagi saya itu harga yang luar biasa. Mereka mengakui bahwa itu tidak sempurna, tidak optimal layanannya. Nah, nanti kemudian setelah itu masalahnya apa? Saya yakin kita bisa menyelesaikan. Misalkan hambatannya, koneksi antar jaringan dengan pemerintah pusat atau apa, itu nanti kita bisa selesaikan secara teknis gitu. Tapi bahwa Ibu kemudian menemukan masalah dan Ibu langsung tahu masalahnya seperti ini, Ibu bisa langsung gambarkan dari mana kemudian seorang wali kota bisa langsung gitu? Di situ. Di situ tanpa riset sebelumnya? Enggak ada. Kenapa Ibu bisa tahu seperti itu? Apakah semua proses bisnisnya, semua? Saya tahu proses bisnisnya, hampir semua dinas saya tahu. Semua sistem elektronik itu proses bisnisnya saya menyempurnakan. Ibu yang menyempurnakan? Ya, saya menyempurnakan karena di bawah
di bawah naik, kemudian mereka presentasi ke saya, kemudian oh ini kurang begini. Nah kadang juga mereka melihatnya kan cuma sektoral dinas ini, tapi kemudian ada keterkaitan sama dinas ini. Nah saya yang bisa melihat itu. Dan itu penting untuk Ibu karena untuk menyingkat birokrasi. Ya, untuk memangkas birokrasi. Kalau kemudian Ibu temukan di lapangan masih ada birokrasi yang berbelit, Ibu marah betul. Itu harus tahu gitu. Nah, sementara dulu sering saya tanya seolah-olah tidak ada masalah begitu. Ibu ngomong-ngomong tuh Ibu pagi-pagi dari subuh keluar itu Senin sampai Jumat Bu hari kerja? Enggak, Sabtu Minggu saya juga kerja. Sabtu Minggu juga. Jadi Senin sampai Minggu. Itu enak terus kok Mas Iman. Kalau dasarnya ingin membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah orang lain, itu enak sekali. Dan itu pengalaman saya saudara, 2 jam bersama Ibu nggak pernah lepas dari HT. Dan Ibu sebelumnya pesan ke saya, kalau saya lagi ngomong dari HT tolong jangan diwawancara dulu karena takut lupa. Iya. Jadi maksudnya apa itu Bu? Takut lupa? Karena saya kan 2 jam nggak pernah stop. Terus panggil dinas kebersihan, panggil Satpol PP, panggil Dishub. Ya soalnya kan supaya semua tuntas gitu loh kan karena ada satu masalah itu tidak hanya diselesaikan oleh satu dinas gitu. Jadi ada diselesaikan beberapa dinas. Nah ini pikiran saya jalan, makanya saya nggak mau dipotong gitu. Ya saya nggak mau dipotong karena ini bukan hanya dinas ini gitu, karena kemudian di pikiran saya itu berkembang. Oh ini mestinya Dishub bisa menyelesaikan ini. Kemudian misalkan itu Satpol bisa menyelesaikan dari sini. Kemudian DKP harus menyelesaikan kayak gini. Jadi makanya itu kenapa saya nggak mau dipotong. Saya nggak mau diganggu siapapun. Even itu staf saya kalau pas begitu. Pokoknya harus hikmat, khusyuk, full ke sana fokus. Iya. Mana programmu mana? Di mana posisi? Kalau nggak aku yang naik.